Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sabrina Surya Agustri. Kalian semua apa kabar? Semoga yang nonton baik-baik saja dan selalu diberikan kebahagiaan ya. Nah, jadi kali ini kita akan mempelajari latihan soal dan bahasan tentang sumber energi. Tapi sebelumnya ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Selain itu, sumber energi bisa dibilang sebagai segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi baik yang kecil maupun besar. Contohnya yaitu matahari, air, dan minyak bumi. Sumber energi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui itu contohnya seperti matahari, ombak, angin, dan air. Dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui itu antara lain minyak bumi, gas alam, batu bara, dan nuklir. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal. Soal pertama, minyak bumi terbentuk dari sisa renik tumbuhan dan hewan yang tertimbun selama berjuta tahun di dalam lapisan kerak bumi. Minyak bumi memiliki bentuk yang kental, agak coklat kehijauan, dan memiliki sifat yang mudah terbakar. Minyak bumi merupakan bahan bakar fosil yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun materi penyusunnya yang utama adalah senyawa alkana. Jadi, pilihan yang benar adalah D. Senyawa hidrokarbon yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan dan binatang zaman purba. Soal kedua, perhatikan benda-benda berikut. 1 jerami padi, 2 eceng gondok, 3 batu bara, 4 air, 5 ketela pohon. Yang termasuk bahan biomasa adalah biomasa antara lain adalah tanaman perpohonan, rumput, ubi, limbah pertanian, limbah hutan, tinja, dan kotoran ternak. Selain digunakan untuk tujuan penerimaan serat, bahan pangan, bahan ternak, minyak nabati, bahan bangunan, dan sebagainya, biomasa juga digunakan sebagai sumber energi atau bahan bakar. Jadi, pilihan yang benar adalah C, 1, 2, dan 5. Soal ketiga, diketahui sebuah desa tidak dialiri listrik, tetapi terdapat sebuah sungai kecil dan kecepatan anginnya kencang. Maka pembangkit listrik jenis apakah yang sebaiknya dibangun yang lebih efektif? Mikrohidro atau yang dimaksud dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya seperti saluran irigasi, sungai, atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah debit air. Mikrohidro merupakan sebuah istilah yang terdiri dari kata mikro yang berarti kecil dan hidro yang berarti air. Jadi pilihan yang benar adalah D, mikrohidro. Soal keempat, gas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar minyak tanah adalah pembakaran bahan bakar fosil yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam menyebabkan pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran udara. Pembakaran tak sempurna dihasilkan bila tidak ada oksigen yang cukup untuk membakar bahan bakar sepenuhnya menjadi karbon dioksida dan air. Jadi, pilihan yang benar adalah A, CO2. Soal kelima, limbah dari kotoran hewan maupun manusia serta tumbuh-tumbuhan dapat diproses secara alami berfermentasi akan menghasilkan gas ringan dan mudah terbakar, yaitu gas hidrogen H2 pada suhu dan tekanan standar adalah gas diatomik yang tidak berwarna, tidak berbau, non-metalik, dan mudah terbakar. Hidrogen adalah unsur yang paling ringan dan unsur yang paling banyak terdapat di alam semesta. Hidrogen ada di air, di semua campuran organik, dan di semua organisme hidup. Jadi, pilihan yang benar adalah B, hidrogen. Soal ke-6. Berikut ini yang biasa untuk menggerakkan kincir air sebagai pembangkit listrik, kecuali tenaga air adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Pada dasarnya, air di seluruh permukaan bumi ini bergerak atau mengalir. Dan air terjun, arus listrik, dam air, dan gelombang pasang air laut bisa untuk menggerakkan kincir air sebagai pembangkit listrik. Jadi, pilihan yang benar adalah E, PDAM. Soal ke-7. Sumber energi yang bersifat ramah lingkungan adalah energi ramah lingkungan merupakan sumber-sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak mencemari lingkungan.
Biofuel merupakan bahan bakar yang didapatkan dari sumber-sumber nabati seperti jagung dan alga. Sumber daya tersebut dapat diregenerasikan dengan cepat sehingga dianggap terbarukan. Jadi, pilihan yang benar adalah C, biofuel. Soal ke-8. Perhatikan sumber energi berikut. 1. Energi biomasa, 2. Energi surya, 3. Minyak bumi, 4. Batu bara. Dari pernyataan di atas, yang merupakan sumber energi terbarukan adalah karena energi biomasa didapatkan dari sumber alami yang dapat diperbarui atau diproduksi kembali, seperti tumbuhan, mikroorganisme, dan makroorganisme, dan energi surya atau disebut dengan istilah energi matahari, merupakan salah satu sumber energi alternatif yang paling baik, karena kita mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Jadi, pilihan yang benar adalah C, 1 dan 2. Soal ke-9. Jelaskanlah perbedaan energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat disediakan alam dalam waktu singkat. Contohnya, tumbuhan, hewan, dan air. Sedangkan sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang butuh waktu lama untuk disediakan oleh alam. Contohnya, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperbaharui dan tersedia banyak di alam. Contohnya, air, cahaya matahari, dan angin. Dan sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan membutuhkan waktu lama untuk terbentuk serta ketersediaannya terbatas. Contohnya seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Soal ke-10. Pernyataan di bawah ini yang merupakan dampak penggunaan sumber daya alam terhadap lingkungan, kecuali karena pilihan A, B, D, dan E merupakan energi yang berisi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, tetapi jika pemanfaatan sumber daya alam tersebut melebihi daya dukungnya, akan menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan atau kerusakan. Sedangkan pilihan C atau energi nuklir merupakan sumber energi yang berasal dari bahan tambang jenis uranium. Jadi, pilihan yang benar adalah C, energi nuklir. Soal ke-11. Sumber energi alam yang paling sulit diprediksi dan tidak bisa diandalkan terus-menerus adalah sumber energi yang terbarukan. Angin merupakan salah satu energi yang terbarukan atau tidak akan pernah habis seperti minyak bumi. Itulah mengapa angin dikatakan sebagai energi terbarukan. Angin merupakan energi alam yang sulit diprediksi dan tidak bisa diandalkan terus-menerus. Jadi, pilihan yang benar adalah A, angin. Soal ke-12. Jelaskan perbedaan antara solar panel dengan solar kolektor pada pemanfaatan energi matahari sebagai PLTS. Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah cahaya menjadi listrik. Mereka disebut surya atas matahari atau sol karena matahari merupakan sumber cahaya terkuat yang dapat dimanfaatkan. Panel surya seringkali disebut sel fotovoltaik. Fotovoltaik dapat diartikan sebagai cahaya listrik. Pengumpul panas surya adalah alat yang mengumpulkan panas dengan menyerap sinar matahari. Sinar matahari merupakan energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang inframerah panjang hingga ultraviolet pendek. Kuantitas energi surya yang mencapai permukaan bumi kurang lebih sebesar 1000 watt per kilometer persegi saat langit cerah, tergantung cuaca, lokasi, dan orientasi. Soal ke-13. Salah satu cara penghematan listrik adalah menggunakan lampu hemat energi. Pernyataan berikut yang tepat sesuai penggunaan lampu hemat energi adalah lampu LED. Meskipun harganya relatif mahal, lampu LED adalah lampu yang paling hemat energi di antara lampu lainnya. Lampu LED 4 watt dengan kualitas baik memiliki terang setara dengan lampu pijar 25 watt. Energi yang digunakan pun sangat kecil dan bisa menghemat listrik lebih banyak dibandingkan dengan model lainnya. Warna lampu LED pun beraneka ragam dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Jadi, pilihan yang benar adalah B. Penggunaan lampu LED lebih hemat dibandingkan lampu bohlam. Soal ke-14. Biodiesel mulai dikembangkan sebagai pengganti BBM. Salah satu keuntungan penggunaan biodiesel adalah mendukung pergerakan ekonomi. Bahan dasar biodiesel mendorong pertumbuhan ekonomi pada bidang perkebunan yang dapat dikerjakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Tidak hanya terbatas pada perusahaan korporasi besar seperti produksi pada bahan bakar fosil. Jadi, pilihan yang benar adalah C. Meningkatkan kesempatan kerja di dalam negeri. Soal ke-15. Perhatikan sumber-sumber energi berikut. 1. Limbah pertanian, 2. Tanaman jagung, 3. Limbah pabrik,
4 limbah hutan, 5 asap, 6 kotoran hewan. Contoh sumber energi biomasa adalah, berikut ini adalah berbagai contoh dari energi biomasa. 1. Biogas. Biogas merupakan jenis energi alternatif yang diproduksi melalui pemecahan bahan organik, seperti pupuk kandang, kotoran manusia, material tanaman, dan lainnya. Cara membuat biogas adalah semua bahan organik tersebut diuraikan melalui proses fermentasi dengan menggunakan bantuan mikroorganisme anaerobik untuk menghasilkan gas metana dan karbon dioksida. Gas yang dihasilkan dari proses ini dapat dimanfaatkan untuk menyalakan kompor, pembangkit listrik, dan juga sebagai pemanas. 2. Kayu. Kayu juga merupakan contoh dari energi biomasa. Kayu yang dibakar dan digunakan sebagai bahan bakar adalah bentuk sederhana dari biomasa dengan menggunakan kayu. Energi panas yang dilepaskan oleh kayu tersebut digunakan untuk menghasilkan panas, memasak, dan masih banyak lagi. Tak hanya itu saja, dalam skala besar, kayu juga digunakan untuk produksi listrik, seperti pembangkit listrik tenaga uap. Meskipun begitu, jenis energi alternatif ini memiliki sejumlah kekurangan, seperti pembakaran kayu dengan emisi karbon dioksida dapat menyebabkan efek rumah kaca. Namun, jangan khawatir, karena hal ini juga dapat disiasati dengan cara menanam lebih banyak pohon, sehingga dapat banyak menyerap karbon dioksida dari atmosfer bumi. 3. Limbah pertanian. Limbah pertanian juga dapat digunakan untuk produksi energi biomasa. Limbah pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk energi ini adalah kotoran ternak, ampas tebu, dan juga jerami. Limbah-limbah tersebut dapat diolah menjadi bahan bakar untuk menghasilkan listrik dan juga panas. 4. Tanaman energi. Contoh dari energi biomasa selanjutnya adalah tanaman energi. Hingga saat ini, terdapat tanaman energi yang ditanam secara komersial sebagai sumber energi. Tanaman tersebut diantaranya adalah rami, jagung, gandum, dan juga kedelai. Tanaman-tanaman tersebut memang sengaja ditanam dalam skala besar untuk menghasilkan bahan bakar, seperti pronapol, biodiesel, butanol, dan juga etanol. Jadi, pilihan yang benar adalah B, 1, 2, 4, dan 6. Soal ke-16, keuntungan penggunaan biodiesel dari minyak sawit sebagai campuran solar adalah, penggunaan biodiesel Indonesia bisa hemat devisa hingga 79,2 triliun. Penggunaan solar dengan kandungan minyak kelapa sawit sebesar 20% atau B20 diklaim bisa menghemat devisa negara hingga 21 juta USD per hari, setara dengan 302,4 miliar. Sebab, dengan penggunaan B20, pemerintah bisa menekan impor solar sekaligus meningkatkan konsumsi minyak kelapa sawit dalam negeri. Jadi, pilihan yang benar adalah A, lebih murah. Soal ke-17. Bagian yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik dari aliran listrik menjadi energi listrik adalah generator. Dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar, sehingga ketika baling-baling turbin berputar, maka generator juga ikut berputar. Generator selanjutnya merubah energi mekanik dari turbin menjadi energi elektrik. Generator di PLTA bekerja seperti halnya generator pembangkit listrik lainnya. Jadi, pilihan yang benar adalah E, generator. Soal ke-18. Energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut disebut. Energi primer adalah energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Jadi, pilihan yang benar adalah E, energi primer. Soal ke-19. Hidrogen dikenal sebagai sumber energi yang ramah lingkungan dan efisien karena pada penggunaannya hanya akan menghasilkan sisa berupa uap air yang relatif aman. Jadi, pilihan yang benar adalah A, memiliki efisiensi 100%. Soal ke-20. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Tidak menghasilkan emisi karbon. 2. Biaya pembangunan panel surya lebih murah. 3. Tidak mengakibatkan efek rumah kaca dan hujan asam. 4. Sumber energi berkelanjutan yang tidak akan habis. 5. Penyimpanan energi dapat dilakukan setiap waktu. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS mulai dikembangkan untuk menjadikannya energi listrik sebagai pengganti dari penggunaan bahan bakar fosil. Pernyataan yang merupakan kelebihan dari PLTS ditunjukkan pada angka kelebihan panel surya. 1. Energi gratis. Sumber energi panel surya berasal dari energi matahari dengan menampung panas matahari pada siang hari melalui panel sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyalakan komponen elektrik untuk rumah Anda. Anda juga akan menghemat biaya tagihan listrik konvensional.
2. Produk ramah lingkungan. Misalnya, listrik yang berasal dari batu bara menghasilkan emisi gas rumah kaca akan menyebabkan pemanasan global, sedangkan listrik dari tenaga surya sama sekali tidak menghasilkan gas berbahaya tersebut. 3. Intensif pemerintah dalam mendukung program penghematan energi dari pemerintahan. Jika masyarakat sudah beralih ke tenaga surya, masyarakat dapat menjual listrik ke PT PLN. Namun, kapasitas sel solar tidak dapat melebihi daya yang telah terpasang dari PLN. Jadi, Anda hanya bisa memasang di bawah daya dari PLN, yaitu 30.000 watt. 4. Hemat. Dengan memasang panel surya, Anda akan mandiri dan tidak bergantung kepada PLN dalam menyuplai kebutuhan listrik di setiap harinya. Jadi, panel surya ini bisa jadi pilihan tepat untuk memenuhi kebutuhan listrik harian Anda. Meskipun biaya pemasangan awalnya mahal, namun kedepannya Anda bisa menghemat. Jadi, pilihan yang benar adalah A, 2, 3, dan 4. Soal ke-21. Sumber energi yang paling ramah lingkungan dan masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia adalah energi air adalah salah satu alternatif bahan bakar fosil yang paling umum. Sumber energi ini didapatkan dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki air. Saat ini, sekitar 20% konsumsi listrik di dunia dipenuhi dari pembangkit listrik tenaga air, PLTA. Di Indonesia saja, terdapat puluhan PLTA, seperti PLTA Singkarak, Sumatera Barat, PLTA Gajah Mungkur di Jawa Tengah, PLTA Karangkates di Jawa Timur, PLTA Riam Kanan di Kalimantan Selatan, dan PLTA Larona di Sulawesi Selatan. Jadi, pilihan yang benar adalah C, air. Soal ke-22. Kebutuhan listrik setiap rumah dapat dicukupi dengan sel fotovoltaik. Sel fotovoltaik menghasilkan listrik dari loncatan elektron pada permukaannya. Sumber energi yang menyebabkan loncatan elektron tersebut berasal dari sel fotovoltaik. Sumber energinya berasal dari matahari. Sel fotovoltaik sebenarnya nama lain dari panel surya. Jadi, pilihan yang benar adalah E, sinar matahari. Soal ke-23. Perhatikan beberapa tindakan berikut. 1. Membangun gedung berdinding dan beratap kaca. 2. Membuat ruangan yang memiliki banyak ventilasi. 3. Melengkapi gedung dengan elevator. 4. Mengurangi penggunaan lampu. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk menghemat energi pada gedung perkantoran bertingkat rendah ditunjukkan oleh angka mematikan lampu. Jangan pernah lupa mematikan lampu ruangan yang tidak terpakai. Setelah selesai menggunakan ruang rapat, seseorang harus memencet saklar, mengubahnya dalam posisi off. Hal ini juga berlaku buat Anda yang keluar kantor paling akhir setelah bekerja lembur. Jangan andalkan satpam atau office boy. Semua orang di kantor harus bertanggung jawab untuk hemat energi dan membuat ruangan yang memiliki banyak ventilasi agar tidak memerlukan pendingin ruangan. Jadi, pilihan yang benar adalah D, 2 dan 4. Soal ke-24. Perhatikan informasi-informasi berikut. 1. Mengurangi ketersediaan energi terbarukan. 2. Meningkatkan radiasi matahari yang terperangkap di atmosfer bumi. 3. Pengangkutan minyak bumi menyebabkan pencemaran air. 4. Mengurangi kesuburan tanah. 5. Harga bahan bakar minyak yang mengalami dampak penggunaan energi fosil secara berlebih penurunan. Yang tepat terdapat pada angka dampak pembakaran energi fosil adalah 1. Pemanasan global gas karbon dioksida CO2 yang dikeluarkan pembakaran minyak bumi dan gas alam adalah gas rumah kaca. Artinya, gas ini menyerap panas. Meningkatkan gas karbon dioksida mengakibatkan meningkatnya suhu atmosfer bumi dan menyebabkan perubahan iklim. Ini berakibat pada perubahan cuaca yang tidak menentu, kekeringan, dan bencana alam lainnya. 2. Hujan asam. Hujan asam terjadi ketika nitrogen oksida NO2 dan sulfur dioksida SO2 dari asap pembakaran minyak bumi dan gas alam naik ke permukaan atmosfer dan bereaksi dengan uap air. Reaksi ini mengakibatkan terbentuknya asam nitrat dan asam sulfida di awan. Asam ini akan turun ke tanah ketika hujan terjadi, menjadi hujan asam. Hujan asam berbahaya karena mengakibatkan korosi atau pengkaratan pada logam. Hujan asam juga mengakibatkan kerusakan tanah dan kematian pada tumbuhan. 3. Kabut asap. Kabut asap atau smog adalah asap dari pembakaran senyawa minyak bumi dan gas alam, seperti pada pabrik dan kendaraan bermotor, yang menyatu dengan uap air sehingga menimbulkan kabut yang pekat. Kabut asap berbahaya karena mengganggu pandangan, menyebabkan pengendara tidak bisa melihat jauh. Kabut asap juga mengakibatkan gangguan saluran pernafasan, mulai dari radang-radang, asma, hingga kanker
dan kematian. 4. Gangguan pernafasan. Pembakaran bahan bakar dari minyak bumi dan gas alam yang tidak berlangsung sempurna akan menghasilkan gas karbon monoksida (CO) di samping gas karbon dioksida (CO2). Gas karbon monoksida ini berbahaya karena menghalangi pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Akibatnya, pernafasan menjadi terganggu. Berkurangnya oksigen di dalam darah ini berbahaya karena dapat mengakibatkan kerusakan sel dan organ dan berujung pada kematian. 5. Kanker. Partikel halus yang dikeluarkan knalpot kendaraan bermotor dapat merusak sel di paru-paru dan menyebabkan kanker paru-paru. Selain paru-paru, masuknya polutan hasil pembakaran minyak dan gas bumi ke tubuh juga merusak fungsi ginjal. Ini terjadi karena ginjal berfungsi untuk menyaring kotoran dari darah, sehingga kotoran yang berkumpul di ginjal akan menyebabkan kanker ginjal. Jadi, pilihan yang benar adalah C, 2, 3, dan 4. Soal ke-25. Setiap 3.000 ton batu bara mampu menghasilkan daya 1 mW energi. Hal inilah yang menyebabkan batu bara menjadi sumber energi pilihan. PLTU membutuhkan energi panas untuk membangkitkan uap yang memutar turbin. Jika dilihat dari angka tersebut, ternyata konsumsi batu bara sangat boros dan masih menghasilkan efek samping yang buruk bagi lingkungan berupa pencemaran. Sumber energi yang paling hemat yang dapat digunakan sebagai pengganti batu bara adalah biomasa. Adalah suatu bahan yang diperoleh dari makhluk hidup, baik masih hidup atau baru mati, yang dapat dimanfaatkan sebagai energi dalam jumlah yang besar. Pada umumnya, biomasa berasal dari tanaman, namun juga terdapat biomasa dari hewan. Biomasa dapat merujuk pada limbah pertanian atau peternakan seperti jerami, serbuk gergaji, kotoran hewan, sampah dapur, dan sebagainya. Biomasa merupakan sumber energi dengan jumlah CO2 nol sehingga tidak menyebabkan emisi gas rumah kaca. Jadi, pilihan yang benar adalah C, biomasa. Nah, ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rutin berlatih. Jangan lupa belajar serta banyak baca bukunya ya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.